Perkenalkan, nama saya Gede Patria Naya Margiasa Rusiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plugin Moodle. Di sini saya memilih plugin debat, di mana plugin debat ini memungkinkan student untuk berdebat tentang topik tertentu di dalam Moodle. Sebenarnya debat biasa dilakukan pada kelas tatap muka, di mana student dibagi menjadi kelompok setuju dan tidak setuju, dan memberikan pendapat mereka tentang topik tertentu, sehingga plugin ini dibuat sebagai pendekatan untuk mengambil seluruh skenario tersebut ke dalam Moodle. Selanjutnya, dengan menggunakan plugin ini diharapkan student dapat berpikir lebih komprehensif karena dituntut kritis dan dalam menganalisa sesuatu dan berpendapat di aktivitas debat ini. Selain itu, melalui plugin debat ini, lecturer mendapatkan indikator penilaian tambahan, selain hanya bergantung pada kuis, tugas, dan lain-lain yang sebenarnya melalui plugin debat ini, lecturer tahu tingkat pemahaman student terhadap topik tertentu. Dengan menggunakan plugin debat ini juga, lecturer dapat mengatur apakah sistem debat dilakukan secara tim atau individu, sehingga dapat diketahui kemampuan kerjasama tim dari masing-masing student. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai pembuatan aktivitas debat dan penjelasannya, serta data-data yang disiapkan pada database Moodle. Nah, untuk proses pembuatannya saya akan menjelaskan melalui PowerPoint ini untuk mempersingkat waktu, sedangkan pada tampilan akhirnya serta penjelasan yang ada di database Moodle akan saya jelaskan secara langsung di softwarenya. Maka pertama yaitu kita membuat course. Di sini saya menggunakan course sumber energi terbarukan, di mana berisi 1 lecturer dan 4 student, yaitu student 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita pada course kita klik Join Editing On, lalu kita add an activity or resource. Di sini terdapat pilihan debat, di mana sebelumnya plugin ini sudah diinstal. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini isian mengenai tentang debat tentang topik apa, yaitu dan di sini pertanyaan yang menjadi pro dan kontra atau yang menjadi bahan sebagai debat siswa. Nah, di sini ada user response type. Di sini terdapat 4 user response type, yaitu yang pertama allow unlimited response, yaitu di sini respon dari student tidak terbatas. Selanjutnya ada allow one response in any one set, yaitu student dapat melakukan satu respon pada salah satu sisi, yaitu setuju apakah tidak setuju. Yang ketiga adalah allow one response in each side, yaitu siswa dapat memberikan satu respon pada setiap sisi, yaitu negatif positif. Nah, yang keempat adalah use teams feature, di mana di sini dapat lecturer dapat membentuk sebuah tim, yaitu user atau siswa mana saja yang termasuk pada kelompok setuju dan siswa mana yang termasuk pada kelompok tidak setuju. Nah, setelah kita mengatur semua dan klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat positive response count, yaitu jumlah respon positif dari topik tersebut, dan juga jumlah respon negatifnya. Nah, di sini terdapat manage team. Di sini lecturer dapat membentuk tim dan memilih siswa mana saja yang termasuk ke dalam respon positif dan siswa mana saja yang termasuk dalam respon negatif. Di sini dalam membentuk tim dibuat grup terlebih dahulu pada course tersebut. Di sini dibuat 2 grup, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 berisi student 1 dan student 2, dan kelompok 2 berisi student 3 dan student 4. Nah, setelah kita membuat grup dan kita melakukan manage team, sini kita pilih yang mana saja menjadi tim positif dan mana yang menjadi tim negatif. Nah, di sini saya memilih kelompok 1 sebagai tim yang positif dan kelompok 2 sebagai tim yang negatif. Di mana di sini user student 1 dan 2 sebagai kelompok yang memberikan yang setuju terhadap topik tersebut, dan student 3 dan 4 sebagai kelompok yang tidak setuju atau negatif terhadap topik yang didebatkan. Nah, berikut adalah tampilan dari student. Yang tadi adalah tampilan dari lecturer dan sekarang tampilan dari student, di mana student dapat mengikuti debat atau melihat atau mengamati debat. Berikut adalah tampilan dari debat yang sudah dibuat dan sudah diisi oleh
student. Di sini di course sumber energi terbarukan didebatkan apakah sumber energi terbarukan dapat menjadi solusi bagi kebutuhan energi listrik saat ini. Nah, di sini sudah terdapat 5 respon, di mana 3 respon positif dan 2 respon negatif. Lecturer bisa melihat debat yang tengah berlangsung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang memberikan respon positif adalah kelompok 1, yaitu student 1 dan student 2. Sedangkan yang memberikan respon negatif atau kurang setuju adalah student 3 dan student 4, yang telah kita atur tadi pada setting kelompok. Selanjutnya kita bahas mengenai data-data yang ada di database. Data di database yang berhubungan dengan pembuatan debat adalah course, debat, dan grup. Yang pertama adalah course. Di sini kita membuat course yaitu sumber energi terbarukan dengan course ID 3. Nah, lalu kita membuat grup pada course ID 3 ini. Nah, di mana kita membuat dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 pada course ID 3, yaitu sumber energi terbarukan, dan kelompok 1 memiliki ID 1 dan kelompok 2 memiliki ID 2. Selanjutnya kita grup member. Nah, grup ID 1 yaitu kelompok 1 tergabung anggotanya yaitu student 1 yang memiliki user ID 4 dan student 2 yang memiliki user ID 5. Sedangkan kelompok 2 yaitu bergabung student 3 yang memiliki user ID 6 dan student 4 yang memiliki user ID 7. Kita menuju ke tabel debat. Pertama, MDL debat. Di sini tertulis tentang topik debat yang akan didebatkan, yaitu sumber energi terbarukan. Di sini tertulis judul dan topiknya yang terdapat pada course 3, yaitu course sumber energi terbarukan. Di sini juga dapat dilihat response type dari debat ini, yaitu 3. Nah, di mana tadi kita sudah atur bahwa yang digunakan adalah Teams fitur. Jika angka di sini 0, maka yang digunakan adalah yang unlimited response. Selanjutnya MDL debat response. Nah, di sini tertulis respon dari para user atau student. Nah, di sini dapat dilihat respon yang pertama diberikan oleh user ID 4 atau student 1 dengan debat ID 1 dan course sumber energi terbarukan. Di mana respon type ini tertulis 1, yaitu respon positif. Sedangkan respon type 0 adalah respon negatif. Di sini juga bisa dilihat user ID 3 menulis kurang setuju dan kurang setuju di sini penilaian 0 dan seterusnya. Selanjutnya adalah MDL debat teams. Nah, di sini kita bisa melihat tim-tim yang dibentuk, yaitu tim pro dan tim kontra. Di mana tim pada masing-masing tim dibentuk pada course ID 3, yaitu sumber energi terbarukan, debat ID 1, yaitu debat yang tadi sudah dibuat. Kelompok pro bisa memberikan respon type positif, dan kelompok kontra bisa memberikan respon type negatif, di mana maksimal respon yang bisa diisi adalah 10 respon. Nah, oke, baik, demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.